harus membunuh orang lain demi menyelamatkan anaknya yang tergigit ular yang sangat berbisa. Halo guys, welcome back to my channel and it's me, Ivani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Hari ini kita mau cerita apa? Saya sepertinya ingin cerita yang thriller hari ini. Cerita yang saya ambil kali ini adalah cerita yang cukup seru, bikin deg-degan, dan saya ambil dari Netflix. Judulnya adalah Rattlesnake. Langsung saja kita mulai. Katrina dan putrinya yang bernama Clara. Mereka berdua ini baru mengalami hari yang cukup melelahkan karena Katrina baru saja bercerai dengan suaminya dan memutuskan untuk memulai hidup barunya lagi di Oklahoma. Jadi dia melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Phoenix ke Oklahoma yang diperkirakan kalau saya lihat di peta itu sekitar 14 jam. Jadi sangat panjang. Dan si Katrina tidak ingin menggunakan pesawat. Dia lebih suka menggunakan jalan darat. Nyetir mobil sendiri, lebih seru katanya. Jadi dia bisa bawa barang-barangnya. Mereka berdua-duaan aja nih, Katrina sama si Clara putrinya, yang kurang lebih umurnya sekitar, ya mungkin sekitar 6 tahun gitu ya. Nah, perjalanan ini mereka gunakan pakai mobil Jeep, semi Jeep. Perjalanan dimulai dengan sangat menyenangkan. Katrina yang sedang stres-stresnya itu berusaha untuk enjoy the road and ngobrol-ngobrol sama putrinya. Sampai pada setengah perjalanan tiba-tiba macet panjang banget ya. Terus ngeliat Google Map, waduh ini macetnya kayaknya masih bermil-mil jauhnya. So, Katrina, mendingan saya pilih jalan alternatif atau saya tetap pada jalur yang macet nih. Akhirnya si Katrina memilih jalur yang tidak macet alias jalur alternatif. Set! Dia langsung membelokkan mobilnya ke arah yang berlawanan. Benar saja, jalanan sepi dan lengang, nggak ada apa-apanya malahan. Itu kan kalau di Amerika sana itu banyak sekali gurun-gurun pasir. Nah, seperti itu dia melewati gurun pasir yang cukup panjang. Sampai pada satu titik, ternyata handphonenya mati. Google Map-nya Google Map-nya ini langsung juga nggak dapet sinyal dong. Pokoknya no map at all, jadi nggak ada map lagi. Aduh, mateng lah kata dia gitu. Tapi ya untung aja jalanan nih kayaknya masih lurus-lurus aja. Dan nggak jauh dia jalan-jalan lagi. Loh, kok tambah-tambah? Tiba-tiba bannya bocor. Dan Katrina terpaksa turun untuk mengganti bannya. Sama seperti cewek-cewek pada umumnya, Katrina mengalami kesulitan untuk ganti ban. Lama gitu maksudnya. Belum juga ganti. Masih ganti gitu, si Clara ini keburu bosen. Clara minta main. Mam, saya turun aja lah. Boleh nggak saya main-main itu di gurun gitu ya? Saya lari-lari gitu. Katrina bingung. Ya sudahlah kamu main lah. Sambil mama ini ganti ban dulu ya. Ya udah. Akhirnya si Katrina ganti ban, si Clara pergilah lari-larian gitu. Nggak berapa lama kemudian, si Clara teriak, "Ma, tolong aku lah ini," gitu kan, si Clara. Katrina langsung lari-lari, lihat keadaannya si Clara. Ternyata si Clara ini sudahlah digigit sama ular berbisa. Dan ularnya masih ada di situ, langsung belok ularnya. Nah, si Clara ini kakinya keburu luka. Dan itu memang benar-benar ular berbisa. Bingung lah si Katrina ini ya akhirnya ya. Dia gendong si Clara bilang, "Cup, nggak apa-apa gitu ya," sambil deg-degan lah pastinya. Karena si Clara ini masih kecil banget, dan ular berbisa ya, kalau bisanya itu ya, itu cepat banget menyebar. Si Clara ini badannya udah mulai menggigil, udah mulai dingin. Dimanalah cari pertolongan, malah handphonenya itu nggak ada sinyal sama sekali pula. Lagi bingung-bingungnya si Katrina sambil gendong si Clara, nengok kanan, nengok kiri. Di kejauhan dia ngeliat ada mobil karavan.
Karavan itu adalah mobil yang juga berfungsi sebagai rumah ya. Langsung dia lari ke arah mobil karavan tersebut. Masuk tanpa permisi-permisi, langsung masuk. Sorry ini saya terpaksa masuk. Saya bener-bener butuh bantuan gitu ya, kata si Katrina sambil teriak-teriak. Saya butuh bantuan. Anak saya digigit ular nih, gimana nih gitu ya. Lalu dari dalam mobil keluar seorang wanita setengah tua. Dia keluar lalu dia bilang gini dengan tenangnya, "Kamu beruntung. Saya sudah biasa menangani orang-orang yang digigit ular." "Aduh, terima kasih banget," kata si Katrina. "Ini tolong nih." "Baiklah, saya tolong. Nanti saya akan memberikan pertolongan pertama kepada anak kamu. Lalu nanti kamu harus tetap membawa anak ini ke rumah sakit yang terdekat loh ya." "Ya udah, ini anak saya tolong dibantu dulu." "Baik, saya bantu dulu. Kamu sekarang ganti ban aja. Jadi nanti bisa cepet nganterin anak kamu ke rumah sakit." Gitu kata si wanita tua itu ya. "Terus nanti urusan pembayaran kita bicarain belakangan ya." Si Katrina terdiam sesaat. Kok ada masalah pembayaran? Ya tapi sudahlah. Ya udah, oke. Katrina lalu mempercayakan anaknya pada si ibu itu dan dia langsung balik lagi ke mobilnya untuk buru-buru ganti ban untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Proses mengganti ban nggak makan waktu cukup lama. Ya iyalah, dia buru-buru banget ya usahain supaya bannya bisa diganti dengan cepat. Abis dia ganti ban, si Katrina ini langsung dia lari lagi ke karavan tersebut, temuin si Clara. Mas masuk karavan tersebut, loh kok itu ibu-ibu udah nggak ada, bodoh lah ya, udah nggak ada. Yang penting Claranya ada dan lagi tidur. Clara tidur nyenyak banget dan so quiet gitu ya. Pas dia lihat, loh kok Clara kayaknya sih kayak biasa-biasa aja, cuman ngantuk berat aja nih tidur. Periksalah dia ke kakinya, di kakinya keajaiban terjadi. Gak ada luka sama sekali, padahal sebelumnya si Clara itu sudah menggigil dan badannya hampir membiru. Tapi ini luka aja nggak ada, sampai si Katrina aja bingung, tadi tuh digigitnya di kaki kanan atau di kaki kiri ya. Soalnya dua-duanya nggak ada bekas-bekas luka sama sekali. Tapi si Katrina nggak peduli, dia angkat si Clara, bawa kabur langsungnya, lari ke mobil. Dan si Katrina buru-buru mencari pertolongan medis terdekat. Proses pergi ke rumah sakit perjalanannya nggak memakan waktu lama, ya palingan sekitar 20 menit si Katrina udah bisa menemukan rumah sakit Tulia Hospital. Langsunglah si Katrina bawa si Clara ini ke unit gawat darurat. Langsunglah dia nyerocos sama si dokter. "Dok, ini cepet lah ya diperiksa nih ya. Tadi anak saya ini digigit ular berbisa di gurun itu loh. Tadi badannya sudah membiru, terus juga udah keringat dingin keluar semua. Tolong dicek ya dok ya. Gawat itu kayaknya." Ya udah kata si dokter. Akhirnya dokter melakukan pengecekan. Dicek. "Loh, nggak kenapa-napa anak kamu ini." "Loh, nggak mungkin dok, tadi tuh dia gini gitulah ya si Katrina." Dokternya juga kebingungan. Dokter bingung, si Katrina bingung. Akhirnya si dokter bilang gini, "Cobalah kamu yang dicek aja ya. Siapa tahu kamu yang stres nih, kamu yang justru mengalami halusinasi nih. Udah kamu yang dicek deh." Akhirnya malahan si Katrina juga ikut-ikutan dicek kesehatannya. Gara-gara dia bilang kalau si Clara digigit ular gitu. Karena dokter bilang, anak kecil umur 6 tahun, kalau digigit ular yang berbisa di padang gurun itu, udah pasti kamu kesini aja nggak bisa, nggak bakalan selamat, kata si dokter. Jadi kayaknya tidak mungkin kalau dia digigit ular, ini pasti kamu yang ngarang, gitu kata si dokter. Bingunglah si Katrina dengan teka-teki ini. Ini apa sih? Masa iya saya yang gila ya? Tadi beneran kok kayaknya si Clara tuh digigit ular. Dan beneran juga tadi tuh kan ada ya mobil karavan ya. Ada si ibu-ibu tua juga itu ya yang menyarankan untuk pergi ke Tulia Hospital ini. Masa kok tiba-tiba semuanya kayak aneh dan penuh teka-teki gini ya? Gitu. Mikir aja si Katrina. Akhirnya sampai menjelang pagi nih, ini ceritanya si Clara dan Katrina, walaupun si Clara baik-baik aja, dokter menyarankan agar Clara sebaiknya tetap dirawat ya, kurang lebih 2 harian gitu ya.
di rumah sakit. Jadi mereka intinya ada di rumah sakit. Katrina menjelang pagi sambil menjaga Clara ini mikir-mikir, apa ini belum ketemu juga. Sampai akhirnya menjelang pagi dia didatangin seseorang. Pria berbaju rapi, berjas, yang masuk ketok pintu dan menjenguk si Clara. Si pria berjas rapi ini masuk, lalu dia menjelaskan kepada Katrina maksud kedatangannya. Ternyata maksud kedatangannya dia adalah ingin menagih pembayaran atas kesembuhannya si Clara. Lalu Katrina bilang, oh iya silakan masuk. Gimana? Perlu saya panggil dokter, jadi saya mau jelasin kenapa saya nggak bayar di depan juga ya. Oh, ini nggak ada hubungannya sama rumah sakit ya. Ini yang ada hubungannya dengan karena kita telah menyembuhkan anak kamu dari gigit ular. Ini anak kamu kayaknya udah sehat ya, udah nggak kenapa-napa. Jadi kamu harus bayar dengan harga 1 nyawa. Terus si Katrina langsung bingung, apa ya maksudnya ya? Kamu nih siapa gitu? Kamu nggak usah tanya. Pokoknya sebelum hari ini matahari terbenam, kamu harus sudah memberikan kepada kita 1 nyawa. Ingat, waktu kamu itu cuma 7 jam. Jadi segera memberi 1 nyawa. Maksudnya apa nih maksudnya nih? Saya nggak ngerti nih, kata si Katrina. Kamu butuh kami ingatkan lagi, kata si pria berjas rapih ini ya. Oke, saya ingatkan lagi. Seketika si Clara langsung badannya membiru, jadi kayak berurat-urat begitu ya, keluar kayak membengkak gitu, biru, menghitam, sampai agak-agak menghitam, dan badannya langsung kedinginan, dan Clara langsung berteriak-teriak, mami gitu ya, karena biru semuanya, dan kakinya langsung ada luka lagi gitu. Si Katrina langsung kaget dong. Ya oke. Kamu harus jelaskan kepada saya. Oke, tapi jangan menyiksa anak saya kayak seperti ini. Oke, saya jelaskan. Kami telah menyembuhkan anak kamu, so kamu harus menggantinya dengan 1 nyawa, dan itu waktunya cuma 7 jam. Kita tunggu. Keluar, gitu ya, kata si Katrina. Kamu keluar. Terserah, pokoknya ingat ya, sebelum matahari terbenam. Katrina keadaannya cukup bingung ya. Ini antara ilusi, antara imajinasi gitu kan, atau fakta beneran bahwa dia ditagih 1 nyawa. Saya kan bukan pembunuh gitu ya. Gila, 1 nyawa, emang dipikir gampang apa bunuh orang ya? Gitu, di dalam pikirannya si Katrina. Akhirnya dia, cari cara lah ya, karena kan waktu juga tidak banyak. Dia cuma dikasih waktu 7 jam dari informasi yang dia terima. Terus akhirnya dia pergi keluar rumah sakit dan berusaha mencari informasi. Tadinya dia nelpon 911. Terus dia mikir juga, ngapain saya telepon 911? Mana ngerti 911 untuk urusan-urusan gaib-gaib model begini kan. Akhirnya dia pergi ke minimarket terdekat. Dia beli bahan-bahan gitu, beli barang-barang. Habis itu dia udah merasa tenang, dia beli jajanan-jajanan, dia merasa tenang. Dia pergilah ke cari informasi di internet. Dia cari informasi pembunuhan di mana ini namanya? Pembunuhan di kota Tulia, dan itu hasilnya banyak banget. Ternyata di Tulia ini, di kota yang saat ini dia lewati, itu banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang tidak jelas gitu. Tidak jelas karena apa. Jadi banyak pembunuhan salah sasaran. Yang artinya dia berpikir pasti ini pembunuhan salah sasaran nih gara-gara masalah-masalah gaib ini ya, gara-gara tukaran nyawa dengan nyawa. Jadi memang harus ada orang yang dibunuh, dan akhirnya ada korban-korban yang salah sasaran gitu. Nah, dia mulai menyusun strategi, dia mulai sedikit percaya nih, karena dari hasil internet juga dia ketemu ada beberapa hal-hal yang kayaknya ganjal gitu kan. Banyak juga ada pembunuhan yang terjadi di mana pembunuhnya itu teriak-teriak, nyawa harus diganti nyawa. Itu masuk di beberapa berita kayak gitu. Sesudah itu terpaksa si Katrina ini memang benar-benar harus mencari mangsa untuk dibunuh.
siapalah yang harus dibunuh, emang dikiranya gampang juga ya nyari mangsa. Akhirnya sasaran pertama itu jatuh pada seorang kakek-kakek tua yang ada di kamar sebelah kamarnya Clara. Nah, kakek-kakek ini kayaknya juga sudah tinggal menunggu ajal. Keluarganya itu memang benar-benar ngaku juga bahwa dia hanya menunggu si kakek ini meninggal dunia gitu. Nah, si Katrina ini udah berusaha mendekat gitu, terus pura-pura ngobrol-ngobrol sama keluarganya dengan maksud tentunya ingin menghabisi nyawa si kakek. Tetapi baru saja merasa kayak iya ya, saya harus bunuh. Ternyata si kakek ini malah meninggal duluan, yang which is kalau udah meninggalnya itu bukan di tangan dia, itu tidak termasuk hitungan ya. Dia harus mencari mangsa lain. Dia cari lagi mangsa lain, cari di mana, belum kepikir. Akhirnya dia pergi dulu nih ke kafe di sekitar rumah sakit. Nah, di kafe rumah sakit, disinilah dia ketemu sama pasangan aneh. Pasangan ini bernama Abby dan Francis. Dimana tadinya dia ketemu dengan Abby-nya duluan nih. Ini Abby lagi mau minum kopi, atau itu tuh udah dipanggil lagi sama si Francis nih, si prianya ya, si suaminya. Abby, ayolah, kamu ikutlah. Dan Abby-nya terlihat sangat tertekan kayak gitu. Dan benar saja, si pemilik kafe juga bilang sama si Katrina, mereka memang pasangan aneh. Itu pasangan aneh, dan yang laki itu bener-bener suka banget melakukan KDRT. Nah, ini dia. Akhirnya si Katrina berpikir, this is yang harus saya bunuh lah. Setidaknya kalau saya bunuh orang, saya harus ada sedikit alasan gitu ya untuk bunuh orang tersebut. Nah, si Katrina sempat sih mengintip juga dari dalam kafe bahwa mereka juga di mobil nih, pada saat masuk mobil, pasangan ini, si Francis dan si Abby juga terlibat pertengkaran, dan si Abby ini lagi-lagi disiksa sama. Waktu sudah semakin pendek ya. Jadi si Katrina ini benar-benar harus menyusun strategi gimana caranya supaya dia bisa membunuh si Francis. Akhirnya dia pergi ke toko pistol, dan dia pergi ke toko pistol, dia beli, lalu dia buru-buru latihan 1 jaman gitu, dan akhirnya dia pergi menyelinap ke rumahnya pasangan muda si Francis dan si Abby ini. Benar saja dan tidak merasa salah pilih, pada waktu si Katrina itu menyelinap di rumah mereka, ternyata mereka berdua ini sedang terlibat dalam percekcokan, dan kasihan banget si Abby ini ternyata lagi dihukum gitu, lagi disetrap dalam keadaan yang cuman menggunakan pakaian dalam, itu lagi disuruh angkat barang dengan kaki satu, berdiri di kaki satu saja gitu. Jadi bener-bener suaminya ini tukang menyiksanya sampai segitunya gitu. Nah, akhirnya si Katrina menodongkan pistolnya ke kepala si Francis untuk, ayo ikut saya. Ini Katrina bukannya langsung bunuh aja ya, bukan langsung tembak aja, dia pakai mesti diajak ke suatu tebing. Dia nggak tega sebenarnya, dia nggak mau si Abby ngelihat bahwa dia akan membunuh si Francis. Jadi dia bawalah si Francis ini ke tebing untuk dia bunuh. Nah, perjalanan menuju ke tebing ini juga tidak mulus, karena si Francis berusaha melawan dong. Akhirnya dia berusaha melawan, dan dia akhirnya turun dari mobil, kabur dari si Katrina. Katrina sudah mulai desperate, dia cari-cari di mana ini si Francis ini ya, kan sudah langsung bebas di alam terbuka, jadi nggak gampang ditemukan. Sementara waktu sudah semakin dekat, pikir, akhirnya sudah mau menyerahlah si Katrina ini. Akhirnya dia bilang gini, dia akhirnya membuat satu video untuk anaknya, bahwa dia ini sangat mencintai Clara gitu, dan sorry bahwa mami harus memutuskan hidup mami sampai di sini karena ada kejadian yang aneh, nggak tahu apa. Nah, baru saja si Katrina ingin bunuh diri, kepala dia ditimpuk sama si Francis. Rupanya si Francis juga mau balas dendam kan. Nah, pada saat kepalanya dia dilempar, si Katrina nih menodongkan lagi pistol, jadi terjadi baku tembak. Dan gak jauh dari situ, si Francis akhirnya
menemui kesialannya. Dia digigit ular. Ular yang sama yang menggigit si Clara, menggigit si Francis. Nah, si Katrina bukan merasa senang karena kenapa? Kalau sampai si Francis ini mati sebelum dia yang bunuh gitu ya, itu tidak dihitung. Dia harus mencari satu nyawa lagi. Jadi buru-buru si Katrina ini menghampiri si Francis, lalu akhirnya si Katrina menghabisi nyawa si Francis. Langsung lega lah, karena pada waktu pembunuhan itu terjadi, itu matahari sudah hampir terbenam. Jadi benar-benar di last minute. Legalah hatinya si Katrina. Nah, langsunglah si Katrina yang masih tidak percaya ini buru-buru menelpon ke rumah sakit, menanyakan kabarnya si Clara ya, karena kan sudah menjelang matahari terbenam. Lalu dia tanya bagaimana keadaan Clara, dan dokter menyatakan Clara baik-baik saja kok. Lega lah. Akhirnya si Katrina berhasil untuk menjemput Clara dan mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke Oklahoma. Katrina berhasil menyelesaikan teka-teki yang ia hadapi. Nyawa diganti dengan nyawa. Demi menyelamatkan anaknya, dia harus juga menggantinya dengan satu nyawa, dan sudah dia selesaikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan cerita ini? Kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa like. Kalian bisa lihat juga di Netflix dengan judul Rattlesnake. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe tentunya, jangan lupa bunyikan loncengnya, dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you very much. Bye-bye. Namaste.